Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita agar senantiasa istiqomah berada di atas jalan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang mana kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membacakan Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hadir dalam majelis ilmu itu menunjukkan bahwasanya dia senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sering dengar hadis masyhur, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk bisa memahami agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan bersusah payah untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan di antara keutamaan majelis ilmu, yaitu kata para ulama bahwasanya inna minadz-dzunub la yughfaru illa bihuduri majalisil ilm, bahwasanya ada dosa-dosa dari seorang hamba yang mana tidak bisa diampuni kecuali dengan hadir di majelis ilmu. Karena orang yang hadir di majelis ilmu akan terang padanya apa-apa yang dia tidak ketahui, berupa kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya dan juga hal-hal yang Allah haramkan. Karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang diwajibkan. Salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang diwajibkan kepada hambanya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Tidaklah anak Adam dia beramal dengan amalan yang lebih aku cintai, melebihi dari amalan yang aku wajibkan. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, yaitu diantaranya sholat yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, dan juga ibadah haji. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas mengenai salah satu perkara fikih yang penting untuk kita sekalian mengetahuinya, yaitu tentang mubtilatis shalah wa makruhatiha, yaitu pembatal-pembatal salat dan juga hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Kenapa ini penting? Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya ibadah yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang diwajibkan kepada hambanya. Maka salat adalah salah satu kewajiban yang paling utama dalam Islam. Kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang
kafir, orang musyrikin, yaitu meninggalkan sholat. Dan juga amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, yaitu salat. Fa in sholuha faqad sholuha sa'iru amalihi. Jika salatnya baik maka seluruh amalnya menjadi baik. Namun jika salatnya buruk maka seluruh amalnya menjadi buruk. Maka untuk itu, dengan mengetahui pembatal-pembatal salat itu sangat penting bagi setiap muslim. Karena ada sebuah riwayat di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, innar rajula la yusolli sittina sana wa ma tuqbalu lahu sholatan. Bahwasanya sesungguhnya ada seseorang, kata Rasulullah, yang mana dia sholat selama 60 tahun namun tidak diterima sholatnya. Jadi dia sholat berpuluh-puluh tahun, ya, sampai 60 tahun, tapi tidak diterima sholatnya. Kenapa? Sebabnya itu, kata Rasulullah, la'allahu yutimur ruku' wala yutimmu as-sujud wa yutimmus sujud wala yutimmu ar-ruku'. Boleh jadi dia menyempurnakan rukuknya tetapi dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan boleh jadi dia menyempurnakan sujudnya tetapi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Artinya ada rukun-rukun yang dia tinggalkan di dalam sholatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jika salah satu rukun dari sholat ditinggalkan maka sholat tersebut akan menjadi batal. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, ya ma'syaral muslimin, la sholata liman lam yuqim sulbahu fir ruku' was sujud. Wahai kaum muslimin, tidak sah sholat bagi orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan ketika sujud. Sehingga di dalam sholat penting untuk kita mengetahui apa-apa yang membatalkan sholat kita dan apa-apa yang mengurangi pahala sholat kita. Karena bisa jadi seseorang sholat akan tetapi dia hanya menerima setengah atau sepertiga atau seperempat dari pahala sholatnya. Sebagaimana kata Rasulullah, inna rajul la yusolli wa la yuqbalu salatuhu illa nisfahu aw rubu'ahu aw thumunahu ila akhirih. Bahwasanya ada orang yang dia sholat tetapi dia tidak dapat pahala kecuali hanya 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, ya. Jadi ada orang sholat tetapi pahalanya berbeda-beda. Ada yang dapat pahala setengah, ada yang dapat pahala 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/8, tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapakah orang yang mukmin itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu dia menyempurnakan khusyuknya, kemudian rukun-rukun dalam sholatnya, dan juga menghindari apa-apa yang membatalkan sholatnya. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena dia sholat tidak tumaninah. Kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Karena apa? Dia tidak menyempurnakan salah satu rukun sholat, yaitu tumaninah. Maka yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu pembatal-pembatal sholat. Disebutkan, ya, dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ustadz Abu Humairah tentang mubtilatis sholat, bahwasanya pembatal sholat itu ada 22. Ya, yang pertama al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Nah, jadi salah satu pembatal sholat yaitu berbicara dengan sengaja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, inna hadhihi sholah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya dalam sholat ini
ada sesuatu yang tidak pantas, ya, la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas bagi manusia untuk berbicara, karena sesungguhnya innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, karena sesungguhnya salat itu hanya tasbih, takbir ataupun bacaan Al-Quran. Maka para ulama berijma sepakat bahwasanya siapa yang berbicara dalam salat maka salatnya menjadi batal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Munzir, ajma ahlul ilm anna man takallama fi salatihi amdan wa huwa la yuridu bidzalika islaha salatihi anna salatahu fasidah. Kata Ibnu Munzir bahwasanya para ahli ilmu bersepakat, barang siapa dalam salatnya dengan sengaja dia berbicara, ya, dalam hal-hal yang tidak bermaksud memperbaiki salatnya, maka salatnya batal, ya. Dan kata fuqaha bahwasanya perkataan yang bisa membatalkan salat itu ma takawwanu min harfain, jika dia terdiri dari 2 huruf. Jadi perkataan yang disebut perkataannya itu jika dia terdiri dari 2 huruf, baik itu misalnya alif, ba, ta, sa, atau aduh, atau dengan lain-lain. Pokoknya setiap perkataan yang mengandung 2 huruf maka itu membatalkan salat. Sekalipun dia mungkin bersin atau dia batuk tapi keluar kata-kata sebanyak 2 huruf, maka salatnya akan menjadi batal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-dohik wal kohkoh. Nah, tertawa dan tertawa tertawa terbahak-bahak. Jadi ada 2, tertawa dan tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi di dalam salat juga jika seseorang dia tertawa maka salatnya akan menjadi batal. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, anna mazhabuna at-tabassum la yadur wa kadzalika ad-dhahik in lam yabni minhu harfan. Kata Imam Nawawi bahwasanya dalam mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, seseorang jika dia tersenyum maka tidak membatalkan salatnya. Akan tetapi jika dia tertawa dan terucap darinya 2 huruf maka akan membatalkan salatnya. Jadi jika seseorang salat kemudian dia tertawa maka akan membatalkan salatnya. Kemudian yang ketiga, al-aklu, ya, makan dan minum, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja, ya. Makan dan minum dengan sengaja juga membatalkan salat. Sebagaimana dikutip dalam kitab, man kana baina asnanihi baqoya at-ta'am falyukhrijha. Jadi jika seseorang salat kemudian ada sisa makanan di mulutnya, maka hendaknya dia mengeluarkannya. Namun jika seandainya dia tidak sengaja menelannya, maka itu dimaafkan, ya. Jadi jika seseorang dia sedang salat kemudian ada bekas makanan, misalnya ada nasi atau apapun itu ada di mulutnya, maka hendaknya dia mengeluarkannya. Karena jika dia menelan secara sengaja maka akan batal salatnya, kecuali jika tertelan tanpa sengaja, maka itu dimaafkan. Kemudian yang berikut, al-inkishafu al-aurah, ya, tersingkapnya atau terbukanya aurat, ya. Jadi karena menutup aurat salah satu dari syarat sah salat, ya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah satrul aurah syartun min syuruti sihatis shalah. Menutup aurat itu salah satu dari syarat-syarat sah salat. Maka jika salah seorang salat kemudian dia tidak menutup auratnya, maka salatnya akan menjadi batal. Namun kata Ibnu Taimiyah, jika aurat tersebut, ya, kata Ibnu Taimiyah, yu'fa an qalilin
aurah qadron au zamanan. Dimaafkan jika auratnya terbuka sedikit, ya, baik secara qadron atau secara waktu. Misalnya auratnya tersingkap, kemudian dia cepat-cepat menutupnya, maka ini dimaafkan. Nah, misalnya dia punya kain terkena angin, kemudian dia segera menutup auratnya kembali, maka ini dimaafkan. Ataupun misalnya dia punya pakaian atau misalnya celananya ada lubang kecil, mungkin sekecil jarum atau pasir, maka itu juga dimaafkan, ya. Adapun yang lebih besar dari itu, maka akan membatalkan sholat, karena menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Kemudian yang berikut al-inhiraf katsir an jihatil qiblah, yaitu berpaling jauh dari arah kiblat, ya. Jadi kata para ulama, jika seseorang berpaling jauh dari arah kiblat, maka sholatnya akan menjadi batal. Yang dimaksud berpaling jauh yaitu apa? Itu an yusyarriku au yugharribu, atau dia merubah arah kiblat. Misalnya kiblatnya di barat, kemudian dia mengarah ke timur atau ke selatan, maka sholatnya batal. Namun jika dia hanya mengubah arah kiblat sedikit, ya, mungkin 20% atau 30%, maka itu tidak membatalkan sholat. Karena yang membatalkan jika dia yusyarriku au yugharrib, atau dia mengubah arah kiblatnya. Misalnya dari barat dia langsung berpaling ke timur atau ke selatan. Adapun jika dia miring sedikit 20% atau 30%, selama dia tidak beralih ke arah yang lain, maka dimaafkan. Kemudian yang berikut al-haraka al-katsirah, ya, bergerak banyak dan berturut-turut tanpa hajat. Jadi jika seseorang sholat kemudian dia banyak bergerak, ya, bergeraknya yang pertama banyak, kemudian terus menerus, kemudian tanpa hajat, maka sholatnya akan menjadi batal. Nah, kemudian yang berikut al-hadas, ya, berhadas. Ini sudah jelas karena wudu merupakan syarat sah dari sholat. Kemudian wujudun najasah fi thawbihi au fi badanihi au fi makani sholatihi, adanya najis baik di pakaiannya atau di badannya atau di tempat sholatnya. Karena salah satu syarat sah sholat yaitu dia harus suci dari hadas dan najis. Jadi jika dia sholat kemudian ada najis di badannya atau di bajunya atau di tempat sholatnya, kemudian dia membiarkannya sampai sholat selesai, maka sholatnya batal. Adapun jika dia menghilangkan najis tersebut, ya, misalnya dia pakai celana 2, kemudian najisnya ada di celana yang di luar, ya, kalau dia mampu untuk buka, ya, tanpa terbuka aurat, maka dibolehkan, ya, sholatnya tetap sah. Atau misalnya ada najis di tempat sujudnya, kemudian dia menyingkirkannya, maka itu dimaafkan. Adapun jika dia membiarkan najis tersebut sampai dia selesai sholat, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian disebutkan juga oleh sebagian ulama yaitu al-buka li ajali dunya, yaitu jika dia menangis karena perkara dunia, ya, menangis karena perkara dunia. Namun jika dia menangis karena perkara akhirat, misalnya dia takut kepada Allah atau takut kepada neraka, maka itu malah dianjurkan. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, al-buka inda qiraatil Qur'an au sujud min alamatis sholihin, bahwasanya menangis ketika membaca Al-Qur'an atau ketika sujud atau ketika sholat itu merupakan alamat tanda-tanda orang yang soleh, tanda-tanda atau sifat-sifat dari orang yang soleh. Nah, adapun orang yang menangis karena, ya, dia dikalahkan oleh perasaannya, misalnya dia punya
keluarga meninggal atau orang tuanya meninggal, maka itu tidak mengapa. Ya, yang jadi masalah kalau dia menangis, yang jadi masalah kalau dia tidak menahan, tidak mengontrol, ya, dia tidak mengontrol tangisannya ketika dia mau menangis. Ya, jadi misalnya dia menangis karena hartanya hilang. Kalau terbawa suasana saja maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja membiarkan ya tangisan itu keluar tanpa kontrol, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian juga yang berikut, nah, ba'du aksami asyukuk, ya, ragu-ragu dalam rukun-rukun yang utama dalam sholat. Misalnya dia ragu dalam takbiratul ihram, ya, para ulama sepakat jika dia ragu dalam takbiratul ihram maka sholatnya menjadi batal, karena takbiratul ihram itu adalah rukun yang paling utama. Begitu juga kalau dia ragu dalam niat, misalnya dia mau sholat zuhur tetapi ya ketika dia bertakbir niatnya sholat asar, ya, maka jika dia ragu dalam rukun-rukun itu maka sholatnya menjadi batal. Nah, kemudian yang berikut, az-ziyadatu wa nuqsan fil jumlah, ya, menambah atau mengurangi rukun secara sengaja. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun dalam sholat ada 14. Adapun wajib sholat ada 8. Ya, adapun rukun itu jika dia meninggalkannya ya karena sengaja maka sholatnya batal. Adapun jika dia meninggalkannya karena lupa, maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Ya, misalnya dia lupa ruku, ketika dia sholat dia lupa ruku di rakaat kedua, maka dia harus mendatangkan satu rakaat yang baru sebagai pengganti dari rukun yang dia tinggalkan. Ya, jadi rukun dalam sholat ada 14. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama apa? Niat. Yang berikut berdiri bagi yang mampu. Ya, karena berdiri dalam sholat wajib itu adalah rukun. Ya, kata Rasulullah, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri, kecuali jika tidak mampu maka dengan duduk. Adapun salat sunnah maka dibolehkan untuk salat dengan duduk, ya. Dia akan mendapatkan setengah pahala dari salat berdiri. Nah, jadi rukun dari salat yaitu apa? Berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian apa lagi? Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian apa? Tasyahud akhir, bersolawat kepada Rasulullah, bacaan dalam tasyahud akhir, maka itu adalah bagian dari rukun. Adapun wajib-wajib salat, ya, wajib salat itu jika ditinggalkan secara sengaja maka salatnya menjadi batal. Ya. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, maka dia hanya perlu melengkapinya dengan sujud sahwi. Ya, wajib salat ada 8, di antaranya apa? Ucapan takbir intikal, ya. Ucapan takbir dalam perpindahan tempat, misalnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, maka takbir tersebut adalah wajib. Jika ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya batal. Namun jika lupa maka hanya perlu dilengkapi dengan sujud sahwi. Begitu juga ucapan subhana rabbiyal azim 1 kali, ucapan subhana rabbiyal a'la, kemudian juga ucapan rabbana lakal hamdu, itu semuanya wajib. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad itu hukumnya wajib. Jika ditinggalkan maka sholatnya menjadi batal. Jadi jika ada aziyadah atau nukson, kelebihan atau kurang dalam rukun sholat, maka sholatnya menjadi batal. Namun jika dia lupa, maka jika itu berupa ziyadah atau penambahan, hendaknya dia sujud sahwi setelah salam. Adapun jika itu adalah pengurangan, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Kemudian juga as-sholatu qabla waqtihi, ya, sholat sebelum waktunya. Nah, jadi jika seorang sholat sebelum masuk waktunya maka sholatnya batal. Kemudian qat'un niyah, ya, memutus atau mengubah niat dalam sholat.
Misalnya dia sedang sholat asar, namun dia karena mungkin baru bangun, akhirnya dia niatnya sholat zuhur. Nah, kalau dalam posisi itu dia tidak bisa mengubah niat dari zuhur, dari asar ke zuhur. Ya, dia tidak boleh mengubah niat karena qat'un niyah dalam sholat itu membatalkan sholat. Kecuali kata Syekh Utsaimin, jika dia mengubah niat misalnya dari sholat sendiri ke sholat berjamaah, maka ini dibolehkan. Adapun jika dia mengubah niat sholatnya dari zuhur ke asar atau dari asar ke maghrib atau dari maghrib ke isya, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian tarku qiraatil Fatihah, ya, tarku qiraatil Fatihah, meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam sholat, ya, terutama dalam sholat sir. Ya, membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, begitu juga jika dia bacanya salah, ada lahnul jali dalam bacaannya. Misalnya dia membaca ihdinas siratal mustaqim menjadi ahdinas siratal mustaqim, maka yang artinya ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus menjadi ya Allah berilah aku hadiah. Ya, maka itu membatalkan sholat karena mengubah makna surat Al-Fatihah tersebut. Jadi meninggalkan surat Al-Fatihah ataupun juga ya meninggalkan surat Al-Fatihah atau dia salah baca dalam Al-Fatihah, maka itu juga membatalkan sholat. Ya, waktu tinggal masih kan? 6. Kemudian yang berikut ya disebutkan di sini faqdu syartin min syurutis shalah, ya, kehilangan salah satu syarat-syarat sah salat, ya, seperti yang tadi jika dia salat tanpa wudu, ya, atau salat dengan adanya najis di badannya atau salat dengan menghadap selain arah kiblat, maka salatnya batal. Kemudian tarku tumanina, ya, meninggalkan tumanina atau dia tergesa-gesa dalam salat, ya, sebagaimana perintah Rasulullah kepada orang yang salat dengan cepat, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ya, kembalilah salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian di antara pembatal salat yaitu murtad. Jika dia murtad, misalnya ada orang yang dia salah pengucapan, ya, dalam ketika dia keseharian dia mengucapkan kata-kata yang menyebabkannya kufur kepada Allah, maka murtad merupakan bagian dari pembatal salat. Nah, yang jadi permasalahan jika seseorang masuk Islam, apakah dia wajib untuk mengqadha salatnya yang telah lalu, ya? Misalnya ada orang murtad kemudian dia kembali masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha salatnya? Ya, maka kata para ulama, ya, tidak perlu, karena orang yang masuk Islam dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia memeluk agama Islam. Nah, kemudian hilang akal dan juga haid dan nifas. Jadi itu merupakan pembatal salat. Ada juga di sini disebutkan al-makruhati shalah, atau perkara-perkara yang membuat, ya, atau perkara-perkara yang makruh dalam salat. Misalnya di sini disebutkan al-iltifat, ya, menengok dengan wajah ke kanan atau ke kiri, maka itu bagian daripada makruhati shalah. Sebagaimana kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abd, ya, itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari salat seorang hamba. Kemudian juga larangan melihat ke langit, ya, kata Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama' fi shalah aw la tukhtafanna absaruhum, ya, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangannya ke langit ketika salat, atau pandangan mereka akan disambar menjadi buta atau tidak bisa melihat kembali. Kemudian juga menahan kencing, ya, buang air kecil atau buang air besar, mudafa'atu al-akhbathain. Kata Rasulullah, la sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan, ya, tidak sempurna salat ketika telah dihidangkan makanan dan juga
bagi orang yang menahan dua kotoran, yaitu buang air kecil dan juga buang air besar. Nah, kemudian taghtiyatul wajah, ya, menutup wajah. Jadi menutup wajah dalam sholat itu hukumnya makruh. Jadi menutup wajah atau menutup mulut dalam sholat, misalnya sholat pakai masker atau sholat pakai cadar, maka hukumnya makruh. Kemudian at-tatha'ub, menguap secara sengaja tanpa berusaha menahannya, ya, karena tatha'ub minas syaiton, karena tatha'ub itu adalah bagian dari perbuatan setan. Kemudian di sini disebutkan qiraatul Quran fi ruku' wa sujud, ya, membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud. Kemudian juga as-salatu bihadrati mayulhi, ya, salat dengan ada sesuatu yang mengganggunya di depan, misalnya cermin atau ada hiasan yang mencolok. Kemudian al-i'timad alal yad, itu dia ketika duduk dia bertumpu dengan tangannya, ya, baik ketika duduk atau ketika tasyahud. Nah, kemudian al-busaq ilal qiblah, ya, ini di zaman dahulu meludah ke arah kiblat. Jadi meludah dibolehkan ke arah selain kiblat, ya, dan juga tidak boleh ke arah kanan. Ya, kalau dia terpaksa untuk meludah maka hendaknya, ya, di bajunya atau ke sebelah kiri jika dia sholat di tempat yang terbuka. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai mubtilatis sholat dan juga makruhatiha, pembatal sholat dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, ya, dan juga diamalkan oleh hadirin sekalian dan juga pada para santri sekalian. Dan kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu